Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih belajar IPA dengan kurikulum Sekolah Penggerak untuk kamu siswa SMP kelas 7. Tentunya kamu sudah tahu bahwa langkah awal untuk kamu melakukan percobaan dalam metode ilmiah adalah dengan melakukan pengamatan. Masih ingat kan, hasil pengamatan ada yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Hasil pengamatan yang bersifat kuantitatif ini dapat kamu peroleh dengan melakukan suatu kegiatan pengukuran. Oke, materi terakhir dari bab 1 ini, kita akan mengulas mengenai pengukuran. Yuk! Pengukuran adalah bentuk pengamatan yang dilakukan secara kuantitatif atau dinyatakan dengan angka-angka. Merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Wah, apa itu besaran? Apa itu satuan? Besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Misalnya, panjang tongkat, volume air, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan PR, berat benda. Nah, yang tercetak merah tersebut merupakan suatu besaran. Dalam ilmu sains ada dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok, antara lain panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Dan berikut adalah satuan beserta lambang satuannya. Sementara, besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Satuannya pun diturunkan dari satuan besaran pokok. Contohnya nih, salah satu besaran turunan, yaitu kecepatan. Untuk menentukan kecepatan suatu benda bergerak, kita perlu mengukur panjang lintasan dan waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Kecepatan bisa dihitung dengan rumus kecepatan sama dengan jarak atau panjang lintasan dibagi waktu tempuh. Tadi sudah kita lihat di dalam tabel besaran pokok bahwa panjang dalam hal ini adalah jarak dan waktu adalah besaran pokok. Sementara kecepatan adalah besaran turunan karena kecepatan dihitung dari besaran pokok. Jika ditanya, kecepatan diturunkan dari besaran pokok apa saja? Bisa menjawab kan? Yap, kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Ini dia beberapa contoh besaran turunan yang lain beserta satuannya. Besaran turunan yang lain masih banyak loh. Coba kamu cari di bukumu atau cari di internet. Dari tadi aku sudah sebut-sebut kata satuan kan? Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran. Misalnya, kamu mau ngukur panjang kelas. Pakai apa ngukurnya? Yap, biasanya kita pakai meteran kan? Ternyata nggak ada. Terus kamu inisiatif ngukurnya pakai langkah kaki. Setelah berjalan dari satu ujung ke ujung lain, ternyata kamu berjalan sebanyak 8 langkah. Nah, ini dia nih yang kita sebut sebagai satuan, yaitu langkah. Artinya, kamu membandingkan ukuran panjang dengan langkah kaki kamu. Tapi kok teman kamu ngukur panjang kelas yang sama, hasilnya 10 langkah? Wah, siapa nih yang benar? Gak ada yang salah sih, cuma ukuran langkah kalian berbeda. Makanya, langkah ini merupakan satuan tidak baku. Karena langkah satu orang dengan orang lain kan beda-beda. Jadi, hasil panjang yang diukur juga berbeda. Apalagi nih yang bisa dijadikan satuan tidak baku? Kamu cari ya. Makanya nih, ilmuwan menemukan satuan yang baku untuk mempermudah mengkomunikasikan hasil pengukuran. Pembanding ini harus tetap, tidak berubah-ubah, dan dapat digunakan secara umum di mana saja. Contohnya, satuan meter,
atau kilometer untuk pembanding panjang. Di luar negeri biasanya pakai inci atau yard. 1 meter di Indonesia sama panjangnya dengan 1 meter di negeri lain. 1 inci di luar negeri sama panjangnya dengan 1 inci di Indonesia. Nah, itulah satuan baku. Yang lainnya ada derajat Celcius ataupun Kelvin untuk satuan suhu, sekon untuk satuan waktu, dan Newton untuk satuan gaya, dan lain sebagainya masih banyak. Kita juga perlu memiliki keterampilan mengubah satuan menjadi satuan yang lain dalam satu jenis besaran. Ini disebut dengan konversi. Misal, kita mengukur panjang kertas 33 cm. Nah, kalau diminta mengubah ke dalam satuan internasional, oh ya, satuan internasional atau SI dapat kamu lihat di tabel besaran tadi ya. Jadi SI ini adalah satuan yang umum atau diakui dalam dunia internasional. Untuk besaran panjang ini, SI-nya adalah meter. Jadi 33 cm ada berapa meter? Di SD juga sudah diajari kan? Kamu bisa pakai tangga konversi ini nih. Kalau turun kali 10, kalau naik dibagi 10. Jadi kalau 33 cm untuk ke meter naik 2 kali. Jadi bagilah dengan 100. Ketemu deh. Ini dia konversi untuk satuan massa dan waktu. Barangkali kamu lupa. Untuk dapat mengukur dengan benar, kamu harus memilih alat ukur yang sesuai dengan besaran apa yang mau diukur dan melakukan teknik pengukuran yang benar. Untuk mengukur besaran panjang, kamu dapat menggunakan roll meter, meteran pita, dan mistar. Gunakan jangka sorong dan atau mikrometer untuk pengukuran yang lebih teliti lagi. Untuk mengukur massa, kamu dapat menggunakan neraca Auhaus, timbangan digital, timbangan analog, ataupun timbangan yang sering digunakan oleh pedagang itu loh. Untuk mengukur waktu, kamu bisa menggunakan arloji, jam pasir, stopwatch digital, maupun stopwatch analog, dan jam matahari. Untuk mengukur suhu, kamu dapat menggunakan berbagai termometer. Ada termometer badan, termometer lab, ada termometer wang. Untuk mengukur volume, kamu dapat menggunakan gelas ukur jika benda yang kamu ukur tidak beraturan, sehingga kita tidak dapat menggunakan rumus perhitungan volume. Untuk mengukur kelajuan atau kecepatan, alat yang digunakan adalah speedometer. Biasanya ada tuh di motor atau di mobil. Dan masih banyak lagi alat ukur. Kalau disebutin nggak kelar-kelar nih. Selanjutnya kita perlu memperhatikan hal-hal yang penting ketika mengukur. Pertama, selalu perhatikan alat ukur, bahwa alat ukur selalu pada angka 0 sebelum mulai mengukur. Seperti contohnya pada neraca digital ini, pastikan keadaan awal menunjukkan angka 0. Kedua, pastikan alat ukur yang digunakan sudah mengukur secara tepat. Misalnya, jika mengukur waktu, stopwatch dinyalakan tepat pada saat percobaan mulai dilakukan dan dihentikan tepat saat percobaan selesai. Jika mengukur suhu cairan, maka termometer ada di dalam cairan, bukan di atasnya atau menyentuh wadah, agar suhu yang terukur benar-benar suhu cairan. Yang ketiga, selalu catat pengukuran disertai satuannya. Gunakan simbol satuan yang benar. Misalnya, jika kamu mengukur tebal suatu benda yang berukuran kecil, kamu pakai mikrometer kan? Hasil pengukurannya menggunakan satuan milimeter, bukan sentimeter. Keempat, mata harus sejajar dengan skala pengukuran ketika melakukan pembacaan. Jika tidak, maka hasil pengukuran dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari yang semestinya. Kelima, segera mencatat hasil pengamatan, jangan mengandalkan ingatan.
Ingatan manusia kan terbatas, ya enggak? Keenam, dalam mengukur volume cairan, bacalah skala pada sisi cembung cairan tersebut. Karena kan cairan biasanya memiliki bentuk yang tidak rata atau tidak datar, karena adanya gaya kohesi dan adesi. Itu tadi 6 hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu mengukur. Kita ketemu di materi bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.